melihat kebaikan-Mu yang tidak pernah ada habisnya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat hanya bagi nama-Mu. Sungguh kami mau bersyukur. Banyak yang
Shalom, saya Edi Chang, Senior Pastor dari Fresh Generation Community Church Malaysia, menyambut Anda semua yang hadir hari ini. Nah, tahun ini FGCC mengangkat tema Progress dengan tagline Intentional and Consistent. Nah, surat 1 Timotius pasal 4 ayat 15 mengatakan, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ya, kemajuan atau pertumbuhan tidaklah otomatis, tetapi hasil dari keputusan, usaha yang disengaja, dan konsisten, serta tentunya karena anugerah Tuhan. Ya, kiranya kita semua mengalami progres, baik secara individu, keluarga, komunitas, gereja, dan berbagai aspek kehidupan. Dan kita semua mau semakin mencintai Tuhan, dan berbuah lebat sesuai visi FGCC, to build passionate and productive disciples to bless the nations. Selamat beribadah. Welcome home. Shalom FGCC, welcome to FGCC Online Service pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021. Saya Gloria dan kembali lagi bersama saya di FGCC News. Dan sebelum itu saya ingin mengucapkan selamat hari kemerdekaan bagi negara kita Indonesia yang ke-76. Dan bagi jemaat baru juga welcome home, we are so glad to meet you here virtually. Sebentar lagi akan ada video yang menyampaikan konten-konten news untuk minggu ini, so stay tuned. Ya, jadi sekian news pada kali ini, dan sebelum saya undur pamit, saya memberikan satu ayat bagi kita semua di Mazmur 34 ayat 23. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Amin. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran dan juga aplikasi online banking di tangan kita untuk mendoakan persembahan dari kita untuk Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama mendoakan persembahan yang telah kita persiapkan. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan buat penyertaanmu. Terima kasih Tuhan buat segala berkat yang masih Engkau berikan buat kami Tuhan sampai hari ini. Bapa, kami mau mendoakan Tuhan persembahan yang telah kami persiapkan, baik persembahan mingguan, perpuluhan, dana gedung, persembahan syukur Tuhan, dan persembahan lainnya. Kami percaya Tuhan, semua persembahan yang kami serahkan di hadapan-Mu, yang kami percayakan ke dalam tangan-Mu Tuhan, dapat Engkau lipat gandakan, Engkau pakai Tuhan untuk memperluas pekerjaan tangan-Mu melalui FGCC. Ajar kami Tuhan untuk bisa memberi dengan sukacita Tuhan. Biar Engkau juga Tuhan yang berkati pekerjaan kami, pekerjaan orang tua kami Tuhan. Engkau berkati juga Tuhan hamba-hamba-Mu Tuhan yang mengelola persembahan ini Tuhan, agar dapat dikelola dengan hikmat daripada-Mu saja Tuhan. Kiranya melalui FGCC lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang akan dimenangkan, hidupnya akan diubahkan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua jemaat yang telah memberi dengan sukacita, sama-sama katakan, amin. Shalom FGCC. Waktu kita akan memuji memuliakan Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa kita mempunyai api semangat untuk memuliakan Dia. Amin. Come on. Sungguh Kaulah yang terindah, sungguh Kaulah yang ku cinta, kehadiran-Mu ubahkan seluruh duniaku. Hanya Kaulah yang ku pandang, hanya Kaulah yang ku pegang, kasih dan kebaikan-Mu.
kekuatanmu Tuhan. Oh, hidupku diubahkan sejak kau tinggal di dalam hatiku. Oh, betapa ku bersandar pada dirimu, tanpamu takkan aku kuat. Sungguh kaulah yang terindah, sungguh kaulah yang ku cinta. Kehadiranmu ku bahkan seluruh duniaku. Hanya kaulah yang ku pandang, hanya kaulah yang ku pegang, kasih dan kebaikanmu. Come on, di dalam duniaku. Come on, angkat tangan semua di atas. Woo. Oke, kita nyanyikan sekali lagi ya. Mari kita nyanyikan dengan hati kita. Amen. Come on. Sungguh kaulah yang terindah, sungguh kaulah yang ku cinta. Kehadiranmu ubahkan seluruh duniaku. Hanya kaulah yang ku pandang, hanya kaulah yang ku pegang, kasih dan kebaikanmu. Come on. Di dalam dunia, sungguh kaulah yang terindah, sungguh kaulah yang ku cinta. Kehadiranmu ubahkan seluruh duniaku. Hanya kaulah yang ku pandang, hanya kaulah yang ku pegang, kasih dan kebaikanmu. Come on. Dalam dunia, dalam dunia, dalam duniaku. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Thank you Lord, kami mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang setia ya Tuhan, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, dan Allah yang tidak pernah gagal. Come on church, let's sing this song together. Walking around this world, I took penalty for, but you have never failed me yet. Waiting for change to come, knowing the battle's won, for you have never failed me yet. Your promise still stands, great is your faithfulness, faithfulness.
promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You have never failed. I'll still stand. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You have never failed me yet. Yes, you have never failed us. You have never failed us, Lord. Thank you for your faithfulness. Thank you for your faithfulness. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan buat kami bisa menyembah Engkau ya Tuhan. Benar Engkau adalah Allah yang setia dalam kehidupan kami. Engkau Allah tidak pernah gagal dalam menepati janji-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur punya Allah yang setia seperti Engkau ya Tuhan. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang selalu mengasihi kami ya Tuhan. Thank you Lord, terima kasih. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa biar hamba-Mu yang menyampaikannya ya Tuhan, mendapatkan hikmat yang daripada Engkau, mendapatkan urapan yang daripada Engkau ya Tuhan. Biar apa yang dia katakan ya Tuhan berasal daripada Engkau ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan buat setiap yang mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kami bisa mendengarkan dengan baik, biar firman itu berbuah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Thank you Lord, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Shalom FGCC. Baik yang keluarga, yang adults, ataupun yang youth. Senang sekali saya bisa berada bersama dengan teman-teman pagi ini. Dan saya berharap dan berdoa bahwa setiap dari kita selalu sehat dan selalu penuh dengan semangat bersama dengan Tuhan. Secara khusus, saya juga mau berterima kasih kepada Koed, Pastor Edi, dan keluarga yang mengizinkan saya untuk berbagi hari ini. Seperti yang kita ketahui, bulan ini tema FGCC adalah productivity. Dan kita telah diberkati melalui ibadah-ibadah sebelumnya dengan firman-firman yang luar biasa yang sangat memberkati kita semua. Dan hari ini saya rindu untuk berbagi suatu tema, satu topik yang berjudul The Productive Us. Kita yang produktif. Kata produktif tentunya tidak asing bagi kita semua. Bagi teman-teman yang lagi sekolah, mungkin produktif bisa diartikan sebagai saya mengerjakan tugas dengan cepat dan baik. Semua saya kerjakan dengan baik dan saya bisa menyelesaikan tesis saya dan saya lulus in a short time. Bagi teman-teman yang sedang bekerja, mungkin produktif sering diartikan sebagai saya melakukan pekerjaan yang lebih, melakukan project yang lebih banyak dari tahun sebelumnya, on time, on budget, on quality. Atau bagi teman-teman yang sedang berbisnis, productivity mungkin sering diartikan sebagai I need to produce more, I need to sell more, dengan intention supaya saya dapat mendapatkan revenue dan income yang lebih banyak lagi. Atau bahkan teman-teman kita home provider atau ibu-ibu rumah tangga, produktif bisa berarti juga saya dengan sukses memberikan dan menjaga keluarga saya, melakukan hobi yang lebih banyak mungkin, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan rumah tangga, ya kan? Nah, kata produktif sendiri saya rasa kita setuju bahwa selalu ada dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Dan saya terpikir waktu mempersiapkan ini adalah apa sih pengertian produktif di dalam Tuhan. Ya? Nah, karena seringnya kata produktif itu menjadi bagian dalam hidup kita, ada baiknya menurut saya kita bersama-sama mengerti apa sih artinya produktif di dalam Tuhan. Yang pertama menurut saya, produktif di dalam Tuhan adalah dimulai dengan kemerdekaan dan kebebasan yang Tuhan kerjakan. Beberapa minggu terakhir, Pastor Edi sering membagikan tentang freedom, di mana kita harus untuk menjadi seorang yang produktif, kita harus bebas dari belenggu dan intimidasi iblis, baik dalam latar belakang kita atau ketakutan akan masa depan, ya kan? Dan tentu saja
kita semua baru saja merayakan ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Yang keberapa? Yang ke-76 ya, kan 1945 bagi teman-teman yang mungkin lupa kemerdekaan kita. Dan untuk menjadi suatu negara atau menjadi negara Indonesia yang maju dan bisa produktif, tentunya kita harus merdeka. Akan sulit bagi suatu negara untuk bisa produktif kalau masih dalam penjajahan. Saya beri satu analogi lagi, seperti sebuah kapal. Ya, waktu kapal berlabuh di dock, biasanya kapal tersebut punya tali ya yang akan diikat dalam suatu balok besar atau tonggak yang biasanya disebut cleats ya, cleats, supaya kapalnya nggak bisa lari ya. Dan sulit bagi kapal tersebut untuk berlabuh, untuk berlayar kalau cleatsnya tetap nyangkut ya, kalau tali tetap terikat ya kan. Atau bahkan suatu kapal yang sudah berhasil menjalankan tugasnya di tengah lautan, karena berjaya, karena sukses, mereka menaruh jangkar ke dalam laut supaya tenang. Dan hasilnya sulit kalau jangkar tersebut tidak diangkat. Sulit sekali bagi kapal tersebut untuk berlabuh. Sama dengan kehidupan kita. Sulit bagi kita untuk menjadi sosok yang produktif di dalam Tuhan kalau kita masih terbelenggu oleh intimidasi dari iblis, baik itu masa lalu ataupun ketakutan masa depan. Ya? Itu yang pertama. Ya? Yang kedua, produktif di dalam Tuhan itu berarti semua yang kita lakukan untuk Tuhan. Our worldly view of productivity banyak mengajarkan kita tentang self-fulfillment. Bahwa segala sesuatu yang kita lakukan banyak untuk memuaskan diri kita sendiri. Banyak buku-buku sepanjang perjalanan professional life saya baca self-fulfillment, self-motivation, self-learn book, self-improvement book, semua mengarahkan kepada apa yang harus kita lakukan untuk mencapai kesuksesan untuk diri sendiri. Tetapi kita harus akui bahwa itu bertolak belakang sekali dengan apa yang Yesus ajarkan. Alkitab mengajarkan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan adalah untuk Tuhan. Ayat favorit saya adalah 1 Korintus 10 ayat 31. Ya, yang berbunyi, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan ada partnernya ayat ini yang saya sangat suka juga, Kolose 3 ayat 23. Banyak teman-teman yang tahu tentunya. Bunyinya seperti ini, Kolose 3 ayat 23, firman Tuhan berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi being productive in God itu tidak untuk self-fulfillment, tapi untuk Tuhan. Dan banyak juga ajaran lain di dunia ini mengajarkan bahwa we have to store up as much wealth as we can. Kita harus bekerja sekuat tenaga mengumpulkan harta supaya kita bisa hidup dengan tenang dan nyaman, keluarga kita aman dan sebagainya. Tapi sekali lagi, productive in God mengajarkan something different. Dalam Matius 6 ayat 19-20, Yesus mengajarkan untuk tidak fokus pada hal-hal temporary seperti prestige, power, or possessions yang dunia ajarkan. Tapi apa yang dikatakan Alkitab pada Matius 6, 19-20? Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. That's what productive in God means. Dan yang ketiga, apa itu produktif di dalam Tuhan? Produktif di dalam Tuhan menghasilkan buah-buah yang baik. Kalau kita bicara tentang buah yang baik, hidup yang menghasilkan buah yang baik,
we definitely have a role model, and that is exactly Jesus' life. Kalau kita pikirkan ya, tahun ini saya berumur 46 tahun. I live longer than Jesus when he was a human. Yesus hidupnya singkat ya, termasuk mati muda. Dalam Alkitab tertulis kira-kira umurnya 33 plus, nggak lebih banyak ya. Dan pelayanannya pun sangat singkat ya, 3,5 tahun kurang lebih. Tetapi dalam waktu yang singkat tersebut, Yesus dalam hidupnya menunjukkan suatu produktivitas yang luar biasa. Makanya saya bilang hidup Yesus merupakan role model of a true and real productive life. Yesus mengajarkan kebenaran. Yesus menyembuhkan orang sakit. Yesus membangun komunitas. Yesus mendirikan gereja komunitas. Yesus menjangkau banyak orang. Dan tentunya Yesus mengajarkan dan menyebarkan kabar baik, the good news of the gospel to everyone that he met. Itu artinya hidup produktif di dalam Tuhan. Dan setiap dari kita yang hari ini mendengarkan sharing ini, mendengarkan kebenaran ini, saya percaya kita semua terpanggil untuk menjadi manusia yang produktif. We are called to be productive in God. Why? Karena dalam Yohanes 14 ayat 12 dikatakan, Yesus menegaskan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepada Yesus, kepada Tuhan, kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. We, you and me, all of us, we are called to be the productive us. We are called to be a productive people, to do more, even beyond what Jesus has done. Dan tentu saja banyak mungkin teman-teman yang berpikir, Kwang, you're insane, kamu gila Kwang, mana mungkin saya bisa dapat melakukan hal yang lebih besar daripada Tuhan. Well, it's not me saying it, it's the Bible, it's Jesus himself telling us, right? Dan mungkin kalau saya pikirkan itu sebabnya mengapa banyak firman-firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk setia dulu sama perkara kecil, jangan takut. We are called to do even the greatest or greater thing than what Jesus has done. Tapi setia dulu sama perkara kecil, ya kan? Bahkan pada Matius 25 ayat 40, Yesus juga ada mengatakan bahwa kalau kita melakukan sesuatu untuk orang lain, bahkan yang paling hina pun, kita telah melakukannya untuk Tuhan. Makanya kalau saya hubung-hubungkan, saya senang sekali mendengar bahwa Tuhan mengingatkan kita untuk selalu setia pada perkara kecil, karena kita telah dipersiapkan untuk menjadi the productive us, untuk menjadi sosok yang bisa melakukan hal yang lebih daripada Tuhan. Luar biasa sekali menurut saya. Dan jadi penting untuk kita sadari bahwa kita dipanggil, kita diciptakan dan dipanggil untuk menjadi manusia yang produktif. Apa artinya? Manusia yang bebas dari belenggu dan intimidasi iblis, manusia yang selalu ingat bahwa semua yang kita lakukan untuk Tuhan dan tentunya menghasilkan buah yang baik. Luar biasa. Dan yang mungkin the interesting part adalah bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi the productive us. How can I become the productive us in God? Dan saya ada 3 poin yang selalu saya geluti atau saya jalani dan saya renungkan dalam hidup saya, dan saya coba bagikan hari ini 3 poin tersebut, how to become the productive us. Yang pertama, productive us starts with God. Our life is not productive if we do not have a relationship with God. Nothing in our life is productive if we do not have a relationship with God. In fact,
our entire life will be lived for nothing if we do not have a relationship with God. Seperti hidup Yesus sendiri yang baru kita katakan sebagai sosok yang sangat produktif dalam hidup. Jesus is the master of productivity, and I believe all of us has agreed. But even so, banyak dalam Alkitab tertulis bagaimana dia bangun pagi-pagi dan pergi mencari Tuhan dan berdoa. Bagaimana di tengah kesibukan yang dia lakukan melayani ribuan orang, dia mengasingkan diri dan berdoa. Pada Matius 1 ayat 35 tertulis, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Lukas 5 ayat 16, akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Dan tentu waktu dia memberi the biggest buffet 5,000 orang, dia mengangkat 5 roti 2 ikan dan berdoa. It starts with God. Saya sharing sedikit kalau boleh. I'm considered an independent type of person. Saya adalah sosok yang kalau saya boleh nilai diri sendiri, saya termasuk mandiri. Karena mungkin latar belakang keluarga, latar belakang saya waktu masa kecil mengharuskan saya untuk mandiri. Dan kemandirian ini somehow banyak dalam masa hidup saya di waktu muda. Saya masih muda ya, tapi lebih muda sebelumnya, memiliki pemikiran yang salah tentang productive in God, productiveness in God. Mengapa? Karena saya selalu berpikir bahwa saya harus berusaha yang terbaik dulu, sampai saya tidak bisa, baru saya invite God. Maksudnya ngapain sih ngerepotin Tuhan kalau saya masih bisa menyelesaikan segala sesuatu dengan kekuatan saya sendiri? Kasihan kan Tuhan sudah sibuk ngurusin 7 billion people in the world. Tapi puji Tuhan, saya pengertian ini diluruskan setelah banyak mendengarkan firman-firman, nasihat dari Pastor Eddie dan keluarga, dari Freshcom members, dari banyak perjalanan rohani, mukjizat-mukjizat yang Tuhan lakukan dalam hidup saya dan keluarga. Saya dengan sukacita mengatakan bahwa saya percaya bahwa pengertian saya itu salah, ya. Doing our best does not mean I put God aside towards my show, right? Instead, it means putting God first. Putting God in the middle of everything that I do while I'm continue doing my best. Ya, bahwa it starts with God. Segala sesuatu harus berawal dari Tuhan. Dan karena itu penting sekali bagi kita untuk selalu dapat memiliki waktu bersama dengan Tuhan. Supaya kita boleh terus mendengarkan suara Tuhan dalam apapun yang kita lakukan. Supaya kita boleh menjadi lebih produktif. Satu lagi, kesaksian saya bersyukur dan syukur sekali, berterima kasih bahwa beberapa bulan terakhir saya diberkati dengan waktu devosi bersama dengan bapak-bapak FGCC. Jadi beberapa kita, bapak-bapak memiliki satu devosi, kita menggunakan YouVersions, dan setiap pagi, karena devosi ini saya dapat membaca firman, memulai hari dengan firman, dan setelah kita baca, kita membagikan apa yang kita dapatkan melalui WhatsApp group. Dan hari Sabtu pagi, jam 9, kita bertemu bersama melalui Zoom singkat untuk membagikan apa yang kita juga terima dari Tuhan pada hari itu. Dan saya bersyukur sekali, seperti saya katakan, setiap pagi saya bisa membaca Alkitab. Because I believe the Bible, the Gospel, is the A to Z of Christianity. The guidelines of us being Christians. So I thank God and thanks FGCC for the devotions. So it starts with God. The second, yang kedua, the productive us, how to be productive in God. We have to remember that productivity starts now. Giving our best starts now. It means taking advantage of whatever that God has provided to us right here, right now. Because Tuhan peduli dengan apa yang kita kerjakan, dengan productivity kita. God cares about our work and our productivity. Apapun pekerjaan kita, apapun service kita, Tuhan peduli dan Tuhan mau kita produktif.
terima kebenaran ini. It does not matter apapun pekerjaan kita, apapun role kita, baik ibu rumah tangga, baik student, baik pekerja, baik business owner. God cares. God cares about our productivity. And God wants us to start now. Dan bicara tentang role, dan tidak ada satu apapun role, nggak peduli role apapun, Tuhan mau kita menjadi seorang yang produktif dan harus memulai sekarang. Saya teringat buku How to be a Great Leader. Buku ini ditulis oleh kakak tertua saya, Erwin Tenggono. Mungkin teman-teman ada yang tahu. Dan kakak saya menulis di buku ini salah satu quote yang saya ingat sekali, bahwa tidak ada pekerjaan yang hina di dunia ini, dan yang memberi nilai suatu pekerjaan adalah diri kita sendiri. Ya. Dan somehow this quote that he make resonates dengan quote yang Martin Luther Jr. Pernah katakan, dan saya coba bagikan ya. Martin Luther King Jr. Menuliskan sebegini: If a man is called to be a street sweeper, he should sweep streets even as Michelangelo painted, or Beethoven composed music, or Shakespeare wrote poetry. He should sweep streets so well that all the hosts of heaven and earth will pause to say, Here lived a great street sweeper who did his job well. Ya, jadi tidak ada pekerjaan atau pelayanan yang kecil ataupun hina. Yang memberi nilai suatu pekerjaan adalah diri kita sendiri. Yang memberi nilai suatu pelayanan adalah Tuhan sendiri melalui sikap hati kita pada saat kita melayani dan memberikan yang terbaik hanya untuk Tuhan. That's what productivity means. That's what being productive means. It starts right here, right now. Well, we can dream for the future, but we must live in the present. Benar kan? Kita bisa mimpi ke depan, masa depan, tapi kita harus ingat bahwa kita hidup di masa sekarang. Mungkin ada dari kita yang merindukan pekerjaan yang mereka impikan tapi belum dapat. Tapi mungkin juga kita bisa pikirkan right here, right now, apa yang bisa kita lakukan dengan saat menanti tersebut. Apakah kita bisa membangun relasi dengan orang-orang yang ada? Atau kita bisa mulai meretrospeksi, upskill diri kita supaya kita bisa menjadi lebih baik pada saat kesempatan itu datang. Mungkin ada dari teman-teman yang belum dapat promosi dalam pekerjaan dan merindukan tersebut. Ya, mungkin Tuhan belum izinkan. Tetapi bagaimana dengan area yang sudah dibukakan? Apakah role yang sekarang dikerjakan sudah benar-benar diberikan yang terbaik untuk Tuhan, untuk department, untuk company, untuk semuanya? Mungkin ada teman-teman bisnis yang rindu expansions untuk menambah revenue, tapi belum diizinkan untuk Tuhan, ya kan? Tapi mungkin ada baiknya kita refleksi, apakah yang kita miliki saat ini in front of us, apa yang bisa kita kerjakan, kualitas apa yang bisa kita buat lebih baik, apa yang bisa kita maintain dari cost, apa yang bisa kita buat efisiensi sehingga bisa semakin lebih baik saat Tuhan izinkan terjadi. Saya teringat satu lagi tulisan yang saya baca, dan semoga ini bisa memberkati. God has us right where He has us for a reason. Even when we struggle to see beyond our past or get frustrated when we can't see the future, God will give us the strength to get through today. Today is when salvation happens. Today is when Jesus wants us to serve Him. The best way to be spiritually productive is to serve God right here where we are at today. Oleh karena itu teman-teman volunteer FGCC, saya berdoa dan mengundang kita semua untuk terus semangat melayani Tuhan saat ini. Bagi teman-teman jemaat FGCC yang mungkin saat ini tergerak hatinya untuk melayani Tuhan, layani Tuhan saat ini. Cari cara apapun, sekecil apapun, layani, berkati orang-orang di sekeliling kita, lakukan apa yang Tuhan taruh dalam hati kita saat ini. It starts now. And last but not least, yang ketiga, being productive is not a one-stop act. It's a continuous improvement, it's a process. So being productive means it is a continuous improvement. It is continuous, right?
Contoh klasik, karena saya seorang profesional, saya bagikan secara profesional. Contoh klasik sebuah change atau continuous improvement adalah proses PDAC. Mungkin banyak teman-teman yang pernah dengar. Plan, do, check, and act. Kita tahu apa yang kita mau achieve, kita plan. Kita do, lakukan apa yang kita plan. Setelah kita lakukan, nggak berhenti di situ. Kita check, review, evaluate, lesson learn, apa yang kita harus ubah. Dan act, lakukan, execute apa yang kita mau ubah berdasarkan apa yang kita review tersebut. Ya, PDAC, plan, do, check, and act. Dan Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, pembaharuan budi ini merupakan suatu proses, memerlukan proses yang sama menurut saya pribadi. Plan, do, check, and act. Pembaharuan budi is not a one-stop act. Kita nggak bisa bilang bahwa, oh ya saya berubah, that's it. Ya kan? But no, it has to be a plan, do, check, and act, continuous improvement activities. And it's the same, being productive dalam melakukan pembaharuan budi, to be a productive us, is a continuous improvement. Untuk dapat menjadi produktif dalam budi kita harus setia dalam perkara-perkara yang kecil. Kita harus selalu ingat bahwa semua yang kita lakukan adalah untuk Tuhan, sehingga suatu saat nanti kita semua dapat berkenan di hadapan Allah. Nah, sekali lagi, being productive does not mean that we have to do more to fulfill our self-needs, our self-fulfillment. Tapi being productive, the productive us harus diawali dengan kebebasan dari belenggu-belenggu dan intimidasi iblis masa lalu atau ketakutan masa depan. Dan selalu ingat bahwa apa yang kita lakukan semuanya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan tentunya refleksi terus bahwa apa yang kita lakukan harus menghasilkan buah yang baik. Dan semua itu diawali dengan Tuhan. Nothing in our life is productive if we do not have relationship with God. In fact, our entire life will be lived for nothing if we do not have a relationship with God. And it starts now. Take advantage of the opportunity that God has given to us right here, right now. Ambil kesempatan yang Tuhan berikan, yang telah Tuhan berikan pada kita saat ini. Bukan kemarin, bukan masa depan, tapi saat ini, right here, right now. Dengan role apapun yang sedang kita pegang saat ini. It starts now. We can be productive now. Dan ingat bahwa being productive is a continuous improvement. It's not a one-stop act. Dan kita harus terus plan, kita harus terus do, kita harus terus check, dan kita harus terus act. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati. Mari saya undang kita semua, teman-teman, kita berdoa, kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih atas hari ini. Hamba telah selesai, tapi biarlah firman-Mu terus sampai ke hati kami yang subur. Dan kami boleh terus menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Bantu kami untuk dapat menjadi the productive us. Agar kami dapat selalu memulai bersama Engkau. Memulainya sekarang dan tidak menunda lagi. Walaupun hanya 1% pertumbuhan yang kami rasakan Tuhan. Dan perlahan sekali pertumbuhan kami. Tapi kami mau terus setia because we want to be the productive us, Lord. Sekali lagi Tuhan, kami mengucapkan terima kasih atas hari ini. Sebentar lagi kami akan selesaikan ibadah hari ini dan akan menerima berkat daripada-Mu. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita semua untuk menundukkan kepala dan mengangkat tangan kita untuk menerima berkat rahmat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Diberkatilah engkau supaya engkau terus naik bukan turun. Diberkatilah engkau supaya engkau menjadi kepala bukan ekor. Diberkatilah dalam seluruh yang engkau kerjakan berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan. Engkau akan menjadi orang yang berpengaruh, menjadi orang yang produktif. You will become the productive you. Diberkati dalam sekolahmu, pekerjaanmu, usahamu, keluargamu, kesehatanmu, dan segala apapun yang kau lakukan.
Mari terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, kuat kuasa dari Allah Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai hari ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kali. Terimalah berkat ini di dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya, mari sama-sama katakan, amin. Stay safe, stay healthy. Bagi teman-teman yang belum mengikuti Freshcom, kami undang untuk hadir dalam Freshcom dan terus semangat, saling encourage satu sama lain, dan layanilah Tuhan. Selamat berhari Minggu. Ya, kita mau mengucapkan Dirgahayu yang ke-76 untuk negara Indonesia, negara yang kita cintai, dan kita berdoa supaya Indonesia boleh Tuhan berkati dan Tuhan akan bawa untuk menjadi negara yang akan jadi berkat bagi banyak orang. Mari kita akan berdoa untuk Indonesia. Bapak Sorgawi, terima kasih buat Indonesia yang boleh merayakan kemerdekaan yang ke-76, tepatnya 17 Agustus yang lalu Tuhan. Kami mengucap syukur dan bangga sebagai bangsa Indonesia. Kami terus mendoakan Tuhan untuk Indonesia terus maju, ada di dalam penjagaan dan pemeliharaan serta dalam rencana-Mu yang indah. Kami berdoa untuk pemimpin Indonesia mulai dari Presiden, jajaran menteri, kabinet maupun seluruh pemerintah baik yang ada di pusat sampai ke daerah tempat yang terkecil, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, semuanya RT RW diberkati oleh Tuhan. Berkati semua juga Angkatan Bersenjata Indonesia, kepolisian, TNI, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia maupun seluruh rakyat Indonesia dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak, kami percaya bahwa Indonesia sungguh ada masa depan bersama dengan Engkau. Kami berdoa curahkan hujan keselamatan, hujan pertobatan. Nyatakanlah Tuhan belas kasihan-Mu untuk Indonesia. Biarlah Tuhan Indonesia boleh pulih juga dari segala krisis pandemik yang terjadi. Boleh diselesaikan dan Indonesia akan boleh pulih kembali secara sosial, ekonomi, politik, pemerintahan, dan semua aspek kehidupan. Dan juga boleh terus maju Tuhan, dan bahkan Engkau akan jadi berkat. Pakai Indonesia jadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain, menjadi inspirasi di mana banyak yang melihat bahwa ada kemurahan-Mu, ada belas kasihan-Mu, ada tangan kasih-Mu yang terjadi dan tercurah untuk Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur juga untuk firman Tuhan yang sudah diberitakan. Berkati semua yang sudah melayani juga pada hari ini, baik pembicara, pengkhotbah, tim praise and worship, tim media, dan juga seluruh persembahan yang boleh diberikan pada hari ini. Biarlah Tuhan berkat-Mu dicurahkan buat setiap orang-orang yang sudah memberikan persembahan, baik persembahan perpuluhan, persembahan mingguan, dan gedung apapun bentuknya. Berkati usaha pekerjaan kami, usaha pekerjaan orang tua kami juga diberkati. Terima kasih Bapa buat ibadah hari ini. Engkau terus bekerja dan memberkati seluruh kehidupan kami. Berkati para mahasiswa yang sekolah, berkati karyawan yang adult, mereka yang bekerja, berkati juga keluarga-keluarga bersama dengan anak-anak mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan akhiri ibadah ini. Mari jemaat yang dikasih oleh Tuhan, angkat kedua tangan kita dan arahkan hati pikiran kita dan terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau sehingga engkau akan terus naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Diberkatilah dalam seluruh yang kau kerjakan berhasil, nama Tuhan dipermuliakan. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, kuat kuasa daripada Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini, seterusnya selama-lamanya sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Terimalah berkat ini dalam nama Yesus. Siapa yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Stay safe, stay healthy, and stay connected with God and with community. Dan sekali lagi kita mengucapkan selamat ulang tahun kemerdekaan Dirgahayu yang ke-76 untuk Indonesia yang kita cintai. Sekali merdeka, tetap merdeka. God bless you.